Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adriadi di Tarantula Enthusiast. Nah, kali ini kita berkesempatan untuk rehouse kembali beberapa ekor tarantula kita yang kandangnya sudah kelihatan sempit. Nah, ini kita rehouse pertama untuk tarantula Brachypelma vagans atau sekarang disebut dengan Triltocatl vagans. Jadi yang harus kita siapkan yaitu enclosure-nya. Gak usah terlalu ribet. Ini enclosure dari box kontainer yang kecil. Nah, ini kokopit yang kita rendam dan kita basahkan, terus kita peras agar unitnya itu nggak terlalu basah dan nggak terlalu kering. Tuh, kita peras. Nah, oke, sampai tidak mengeluarkan air lagi. Kita peras. Nah, ini eh, kokopitnya akan kita gabung atau kita campur dengan yang kering. Kita basahkan beberapa, lalu kita campur dengan yang kering agar eh, tidak terlalu basah di kandangnya nanti. Nah, jadi tiap-tiap tarantula itu memiliki tipe alas kandang yang berbeda-beda ya. Ada yang butuh kering, ada yang butuh kelembapannya 50%, 70%. Nah, itu berbeda-beda. Jadi kita harus lihat dulu referensi tarantula kita. Dia cocoknya di eh, kelembapan berapa, unitnya berapa. Kebetulan Brachypelma vagan ini unitnya sekitar 50%. Jadi kita akan memberi atau mencampurkan beberapa kokopit yang basah dan yang kering agar tarantulanya nyaman. Nah, kira-kira begini. Ya, tidak usah terlalu banyak ya kokopitnya agar tidak terlalu sempit juga ketika tarantula kita bergerak atau manjat. Ini Brachypelma vagan ini merupakan tarantula bertipe terestrial. Jadi dia hidup di permukaan tanah. Ini dia tarantulanya. Kebetulan yang kita miliki ini berjenis kelamin betina atau female. Nah, kita pindahkan. Untuk tarantula New World, kita tidak perlu atau tidak membutuhkan catch cup untuk menangkapnya ketika dia kabur. Jadi tarantula ini aman karena tarantula ini dari jenis New World, tidak terlalu agresif dan tidak kabur-kaburan seperti tarantula Old World. Nah, tidak begitu bahaya, tetapi kita tidak disarankan untuk menghandle langsung. Walaupun ini tidak terlalu agresif, namun tarantula adalah tarantula, tidak untuk dihandle. Jadi gunakanlah kuas atau benda yang lembut untuk memindahkan tarantula, untuk mendorongnya ke kandang yang baru. Oke, kita cek dulu ya, agresif atau enggak. Ini Vagan ini sifatnya ini terkadang dia agresif, terkadang dia lemot. Masing-masing beda-beda. Nih lihat. Nih kadang dia nyerang. Kita lihat ya. Tuh, kadang dia akan menyerang eh, kuasnya. Tuh, dia menyerang. Oke, pelan-pelan saja. Nah, ketika dia tidak aman atau tidak dalam kondisi aman, dia akan mendang bulunya. Bulunya itu cukup gatal ya ketika terkena kulit. Jadi kawan-kawan disarankan untuk menggunakan sarung tangan agar tidak gatal-gatal. Nah, itu. Oke. Uh, Ketika dia pindah kandang, dia akan merasa kurang nyaman dan uh, kita tidak boleh mengganggunya. Tuh, selama seminggu dia akan manjat-manjat. Itu dia dalam proses adaptasi. Kita pindahkan ini labelnya ke kandang yang baru. Oke.
Nah, cukup begini saja. Kalian juga bisa menambahkan beberapa aksesoris ya, atau hiasan untuk kandangnya, agar kandangnya tidak terlihat monoton. Tuh, kita bisa menambahkan akar-akar pohon atau kulit pohon atau daun-daun kering. Nah, ini kulit pohon yang sudah kita bersihkan, kita rebus agar tidak berjamur atau berkutu. Nah, cukup begitu saja setup kandang untuk Triltocatl vagans. Nah, berikutnya kita akan rehouse lagi. Jadi kandang Triltocatl vagans tadi kita akan gunakan untuk tarantula dari jenis Lasiodora parahibana. Kebetulan sebenarnya kandangnya masih cukup ya ini. Cuma kokopitnya itu ya terlalu basah. Ini masih bisa untuk sebenarnya untuk sekali molting lagi. Namun karena kokopitnya itu terlalu lembab atau terlalu basah, maka tarantula ini kurang nyaman berada di kandangnya. Tuh lihat, kita pindahkan ke kandang Brachypelma vagans tadi. Nih Lasiodora parahibana, tarantula ketiga terbesar di dunia. Common name-nya yaitu Salmon Pink Bird Eater. Nah, ini kita lihat tuh, kokopitnya itu terlalu basah. Jadi tarantula ini kurang nyaman. Humidity-nya ini Lasiodora parahibana ini 50-60% saja. Jadi tidak usah terlalu lembab. Nah, labelnya kita pindahin ke kandang yang baru. Oke. Nah, cukup begini saja. Sebelum kita carikan kandang atau enclosure yang proper untuk tarantula, kita pakai apa yang ada dulu. Selanjutnya kita akan rehouse lagi, yaitu berikutnya ini tarantula dari jenis Triltocatl albopilosus atau Brachypelma albopilosum, curly hair tarantula. Yang saya punya ini dari jenis Hondurans, yang common lah, yang biasa orang pelihara. Semoga jika ada rezeki kita bisa beli Nicaragua ya, yang bulunya lebih keriting lagi daripada yang jenis yang saya punya ini. Nah, ini masih berukuran kecil ya, beranjak remaja ini. Sexingnya kita belum tahu karena terlalu kecil untuk sexing ya. Tuh lihat, kandangnya itu terlalu kecil, kemudian medianya itu sudah berkutu, banyak kutu. Jadi harus kita pindahkan ke tempat yang lebih besar. Ini bisa 4-5 kali molting lagi, ini masih layak. Oke. Oke, yuk. Sip. Cukup mudah untuk Brachypelma albopilosus ini karena dia tidak begitu agresif, tidak lari-larian. Ini tarantula yang cocok sekali untuk pemula. Nah, oke, mungkin itu saja video kita kali ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat saja. See you.